Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Andriani telah mengikuti pelatihan Certified Counseling Therapy Coaching yang dilaksanakan oleh Weldon Skill Nawara Pratama. Hari pertama dipandu Pak Ivan Setiawan membahas mengenal seputar tentang pengertian konseling, yaitu interaksi antara konselor dengan konseli. Tujuannya membantu konseli mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri serta bertanggung jawab atas keputusannya. Seorang konselor harus menguasai hmm, eh, keterampilan komunikasi antar pribadi. Jadi, konselor harus pandai-pandai mendekatkan diri dengan konselinya. Lalu yang kedua, terampil intervensi, yaitu melibatkan konsul agar merasa nyaman untuk melakukan berkonsultasi. Dan ketiga, terampil berpikir atau mind skill. Seorang konselor harus bisa mengelola diri dengan persepsi diri yang baik. Saat melaksanakan konseling, sebaiknya secara bertahap. Tahap pertama, membangun hubungan dengan konselor. Misalnya, berkenalan agar akrab. Lalu, yang kedua, tahap mengidentifikasikan masalah. Jadi ditanya ada masalah apa, bagaimana perasaannya, lalu setelah konseli mengungkapkan beberapa masalahnya, lalu konselor memfasilitasi beberapa terapi yang bisa dipilih. Setelah melakukan terapi, maka diadakan evaluasi bagaimana sekarang yang dirasakan oleh konseli setelah konseling. Lalu pada hari kedua dipandu oleh Pak Nugroho Hadi Ica Saputra. Dari hari kedua ini kita sebagai konseli bagaimana mengatur diri dalam mengelola stres. Caranya dengan mengenal stres dan menyelesaikannya dengan beberapa terapi. Biasanya stres itu disebabkan tekanan mental yang tegang atau frustasi karena kecewa, ambisinya terhambat, tidak tercapai, lalu kadang konflik, cemas, sukar menentukan dua pilihan atau lebih, lalu ada lagi stres karena krisis, kejadian mendadak, dan itu di luar kemampuan untuk mengatasinya. Beberapa cara menyelesaikan stres dengan beberapa terapi, misalnya terapi suara, terapi pijat, terapi nutrisi, misalnya karena sakit harus nutrisi yang untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Ada juga herbal, obat-obatan, minuman untuk kesehatan. Ada juga terapi doa, ada juga terapi meditasi, dan lain-lain. Semua tujuan terapi ini adalah agar konseli merasa rileks atau orang yang kita terapi merasa rileks. Karena siapa yang rileks, dialah yang akan sehat. Lalu beberapa cara menyelesaikan selanjutnya dengan memakai metode spiritual emotional freedom technique.
Metode ini adalah dengan mengetuk wajah dan badan dengan 8 titik, yaitu sambil mengucapkan afirmasi yang positif. Misalnya, ya Allah, meskipun saraf pusat kepala ini sakit, terus lalu diketuk yang kedua di sini, saya ikhlas, saya menerima sakit ini. Lalu yang ketiga di sini, ya Allah, untuk kepuliaan kesehatan ini, dan sini lagi, saya pasrah sepenuhnya kesembuhan ini kepadamu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu di sini, diulang lagi kalimat tadi, ya Allah, meskipun saat ini kepala saya sakit, saya ikhlas. Lalu ke dagu, menerima sakit kepala ini, ya Allah, lalu boleh ke sini. Untuk kesehatan ini, saya pasrahkan sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Lalu yang ketujuh di sini diketuk-ketuk, dilihat sambil mengulangkan kalimat yang tadi, seperti itu. Nanti supaya lebih jelasnya, nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Lalu ada juga cara mengendalikan stres dengan kuantum ikhlas, dengan istilah air, yaitu kita akui perasaan izinkan, kita akui perasaan kita, lalu kita izinkan rasa itu yang tidak enak di hati dan kita relakan. Seperti itu. Pada hari ketiga, kita sampai pada memaknai apa itu coaching. Lalu kita juga dipandu untuk memahami apa perbedaan antara konseling, terapi, dan coaching. Kalau konseling itu terjadinya memahami perasaan yang dialami saat ini, itu konseling. Lalu, jika ada masalah dengan yang lalu dan masih meninggalkan emosi negatif pada diri seseorang, maka dilakukanlah terapi untuk menghilangkannya. Lalu, disiapkan mental berpikir jernih untuk mencapai masa depan yang baik dengan dilatih atau di coaching. Nah, seperti itulah eh, perbedaan antara konseling dengan terapi dan coaching. Saat melatih, sebaiknya seseorang itu ditanyakan oleh si coaching ini, kamu tujuan yang ingin dicapai apa? Lalu setelah eh, yang di coaching sudah menentukan keinginannya, kita tanyakan lagi, gambaran seperti apa akhir dari tujuannya itu. Apakah maksudnya eh, setelah kita mencapai tujuan itu seperti apa jelasnya. Lalu ditanya lagi, keberhasilan seperti apa yang ingin dituju. Dan berbagai macam lagi yang bisa kita tanyakan. Nah, seperti itulah em, salah satu dari apa namanya pelatihan yang sudah saya laksanakan pada saat ini. Terima kasih.